Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah kualitas dan kesehatan tanah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bioindikator dari kesehatan tanah. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa kesehatan tanah juga mengacu pada kualitas tanah yang didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk memerankan fungsinya di dalam suatu batasan ekosistem untuk menciptakan atau untuk memerankan fungsinya dalam aktivitas biologi yang berkelanjutan, kemudian mengelola kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan hewan dan tanaman. Ya, definisi ini menurut Doran dan Zes tahun 2000. Suatu kesehatan tanah atau suatu tanah yang sehat itu harus mencerminkan atau menggambarkan karakteristik berikut. Yang pertama adalah terjadinya siklus unsur hara di dalam tanah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan air tanah, infiltrasi yang terjadi dalam tanah itu berlangsung dengan baik atau terjadi dengan baik. Tanah bisa masuk ke lapisan tanah melalui ruang pori, melalui proses infiltrasi. Kemudian juga dengan ketersediaan air dalam tanah juga baik. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah sebagai filter dan buffer. Jadi tanah bisa memfilter terutama zat-zat atau unsur-unsur beracun di dalam tanah sehingga tidak berpengaruh atau tidak berdampak buruk terhadap ekosistem di dalam tanah. Kemudian tanah juga sebagai penyangga sehingga apabila terjadi gangguan terhadap ekosistem tersebut tidak terlalu berdampak karena fungsi tanah sebagai buffering bisa berjalan dengan baik. Kemudian tanah mensupport atau mendukung kondisi fisik ya yang baik, karena pada kondisi fisik yang baik organisme cenderung dapat lebih hidup dengan baik. Kemudian habitat yang tercipta untuk organisme juga lebih baik pada kondisi fisik tanah yang baik. Kemudian tentu saja kaitannya dengan tanah bisa menjalankan fungsinya dalam suatu ekosistem, artinya tanah tersebut juga bisa menjadi habitat dari berbagai organisme ya, baik itu dalam populasi, dalam jumlahnya, populasinya, atau juga dalam keberagamnya atau diversitinya. Kemudian kita akan membicarakan mengenai fungsi mikroorganisme dalam kesehatan tanah. Poin yang harus kita pahami adalah bahwa aktivitas biologi di dalam tanah itu sebagian besar terkonsentrasi pada lapisan topsoil atau lapisan atas tanah pada kedalaman kurang lebih 30 cm. Kemudian lokasi atau tempat ya yang dimana mikroorganisme berada itu hanya pada bagian sangat kecil dari total volume tanah. Jadi fraksi yang sangat halus, fraksi yang sangat kecil ya dari total volume tanah hanya kurang dari 0,5%. Kemudian mikroorganisme membentuk atau membuat kurang dari 10% dari total bahan organik di dalam tanah. Seperti kita ketahui, bahan organik di dalam tanah selain dari sisa-sisa tumbuhan atau seresah juga terdiri dari organisme hidup atau living organism, termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini hanya membentuk kurang dari 10% dari total bahan organik di dalam tanah. Kalau kita ketahui bahan organik dalam komposisi tanah menyusun 5%. Nah, dari 5% bahan organik tersebut kurang dari 10%-nya adalah mikroorganisme. Kemudian komponen dari biologi ya, terutama
dari organisme tanah. Jadi komponen biologi terutama organisme tanah yang spesial adalah mikroorganisme, ya. Jadi komponen biologi mengandung terutama dalam organisme tanah itu adalah mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme merupakan kunci dalam siklus unsur hara, baik itu siklus nitrogen, sulfur, fosfor, juga mendekomposisi sisa-sisa bahan organik di dalam tanah. Ya, jadi mikroorganisme itu memegang peranan kunci dalam siklus hara dan dekomposisi bahan organik di dalam tanah. Kemudian mikroorganisme itu memberikan respon yang sangat cepat terhadap perubahan, sehingga organisme atau mikroorganisme juga akan beradaptasi dengan cepat pada kondisi lingkungan atau pada kondisi perubahan lingkungan. Ketika kita berbicara mengenai indikator mikrobiologi dalam kesehatan tanah, beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa indikator lingkungan itu harus memenuhi kriteria dasar sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita memilih indikator tersebut, nantinya hasil akhir berupa policy atau kebijakan yang diambil harus relevan dan memiliki daya guna bagi user atau bagi pengguna. Kemudian indikator tersebut bisa dianalisis. Kemudian yang ketiga, indikator yang akan kita gunakan tersebut bisa diukur atau terukur. Jadi kriteria spesifik dari indikator kesehatan tanah itu telah ditentukan menurut Doran et al. 1997. Yang pertama, kriterianya adalah indikator tersebut memiliki link atau hubungan atau korelasi, ya, dengan proses-proses ekosistem. Kemudian indikator tersebut terintegrasi dengan karakteristik fisika, kimia, dan biologi tanah. Kemudian indikator yang dipilih itu mudah untuk kita tampilkan, mudah untuk kita gunakan, dan biayanya efektif. Kemudian indikator tersebut juga respon terhadap berbagai pengelolaan dan terhadap iklim pada saat kita akan menentukan atau ketika akan digunakan sebagai indikator dalam kesehatan tanah. Kemudian indikator tersebut juga ada time scale. Kemudian indikator tersebut kompatibel, ya, atau sesuai dengan database atau kondisi tanah existing atau pada saat kita melakukan atau menentukan kesehatan tanah. Jadi endpoint atau akhir dari tujuan kita itu didukung oleh parameter-parameter ekosistem tanah, dan parameter-parameter ekosistem tanah ini dicerminkan dari indikator-indikator mikrobiologi. Menurut Nielsen dan Winding 2002, endpoint, ya, jadi tujuan akhir dari monitoring terestrial atau monitoring suatu daratan dan hubungannya dengan parameter-parameter ekosistem tanah bisa digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Ketika kita ingin melihat atau menentukan endpointnya dari keseimbangan atmosfer, parameter soil ekosistemnya atau parameter ekosistem tanahnya adalah siklus karbon. Kemudian endpointnya adalah kesehatan ekosistem tanah. Parameter ekosistem tanahnya adalah biodiversity atau keragaman, kemudian siklus karbon, siklus nitrogen, kemudian biomasa mikrobiologi, kemudian aktivitas mikrobiologi, dan spesies-spesies kunci. Ya, jadi ketika tujuan akhir kita adalah kesehatan ekosistem tanah, parameter ekosistem tanahnya adalah biodiversity,
kemudian siklus karbon, kemudian siklus nitrogen, kemudian biomasa dan aktivitas mikrobiologi, kemudian spesies yang menjadi kunci dalam ekosistem tersebut. Kemudian ketika endpoint-nya adalah kesehatan dari komunitas mikrobiologi tanah, parameternya adalah tentu saja biodiversitasnya atau keragamannya, kemudian siklus karbonnya yang ini menggambarkan dari kondisi bahan organik biomasa di dalam tanah, kemudian aktivitas dan biomasa dari mikrobiologi, kemudian ketersediaan biologi atau bioavailability. Kemudian ketika endpoint kita adalah pencucian ke groundwater atau surface runoff, yang menjadi parameternya adalah siklus N dan bioavailability. Jadi kalau kita ingin melihat endpoint dari tercucinya tanah ke groundwater atau tercucinya tanah melalui surface runoff atau aliran permukaan, itu bisa dilihat dari siklus N-nya, kemudian bioavailability. Karena apa? Karena ketika endpoint-nya adalah terjadinya pencucian, yang bisa digunakan adalah siklus nitrogen, ya. Kemudian tersedia atau tidaknya kondisi biologi di dalam tanah, dan ini bisa erat kaitannya dengan proses pencucian atau erosi. Kemudian ketika endpoint-nya adalah kesehatan tanaman, parameternya adalah siklus N dan spesies kunci terhadap kesehatan tanaman tersebut, ya. Jadi indikator biologinya berkaitan dengan siklus N dan atau parameter ekosistemnya adalah siklus N dan spesies kunci. Kemudian kaitannya dengan kesehatan hewan, parameter ekosistemnya adalah biomasa mikrobiologi dan bioavailability. Kemudian ketika endpoint-nya adalah kesehatan manusia, parameter ekosistemnya adalah spesies kunci dan bioavailability. Ini adalah parameter dari ekosistem tanah yang berkaitan dengan endpoint atau beberapa endpoint untuk melihat kesehatan tanah, ya. Dan untuk masing-masing parameter ekosistem tanah ini memiliki indikator-indikator mikrobiologi. Kemudian ini adalah parameter yang digunakan untuk menentukan indikator-indikator mikrobiologi ini, ya. Jadi masih menurut Nielsen dan Winding 2002, ini adalah list dari indikator mikrobiologi untuk memonitoring atau menentukan kesehatan tanah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan untuk fungsi tanah yang baik atau fungsi tanah yang tinggi. Bagaimana ini bisa kita lakukan? Keputusan di dalam pemberian input dan penggunaan lahan itu akan memberikan habitat dan makanan bagi organisme di dalam tanah. Hal ini akan mendorong tanah tersebut menjadi sehat. Jadi kalau input dan keputusan penggunaan lahan kita prioritasnya adalah bahan organik dan organisme di dalam tanah, ini akan menentukan atau akan mengendalikan resistensi atau ketahanan suatu ekosistem dalam tanah. Kemudian juga akan mendetoksifikasi polutan atau racun-racun atau menetralkan racun-racun yang ada di dalam tanah. Kemudian akan melindungi tanaman, kemudian juga berpengaruh terhadap pH tanah, kemudian berpengaruh terhadap aliran air di dalam tanah, kemudian penyimpanan dan kemurnian dari air yang ada di dalam tanah, kemudian akan memperkaya pertumbuhan tanaman, kemudian juga menjadi tempat penyimpanan dan pelepasan unsur hara, kemudian
mempengaruhi temperatur atau suhu tanah, kemudian meningkatkan atau memperkaya stabilitas dan struktur tanah, dan bisa memodifikasi susunan dari atmosfer. Prinsip-prinsip dari fungsi tanah yang tinggi itu adalah merupakan suatu kombinasi atau merupakan suatu siklus di mana di dalamnya terdapat perakaran yang hidup atau living roots, kemudian kerusakan atau gangguan yang minimal, kemudian penutupan tanah yang maksimal, dan keberagaman juga yang maksimal. Jadi prinsip dari fungsi tanah yang tinggi itu ketika pada tanah tersebut ada living roots atau perakaran tanaman yang hidup, kemudian minimal dari gangguan atau kerusakan, kemudian penutupan tanah yang maksimal, dan diversity atau keragaman yang maksimal. Nah, keempat ini diintegrasikan dengan peternakan atau dikombinasikan dengan peternakan ya di dalam suatu sistem budidaya. Fungsi tanah yang maksimal atau yang tinggi prinsipnya bisa dilihat dari aspek perlindungan, kemudian dari aspek feed atau makanan. Jadi kalau dari aspek lingkungan itu menekankan kepada meminimalisir terjadinya gangguan di dalam tanah, kemudian memaksimalkan soil cover atau penutupan tanah sehingga ini bisa melindungi dari kerusakan tanah. Kemudian kalau dari aspek feed atau makanan menitik beratkan kepada meningkatkan living roots atau perakaran tanaman yang hidup di dalam tanah, kemudian memaksimalkan diversitas atau keragaman dari tanaman yang kita tanam di permukaan tanah atau tanaman yang kita budidayakan. Hal yang harus kita perhatikan ketika aspek feed ini menjadi prioritas kita yang berkaitan dengan living root dan maximize diversity atau memaksimalkan keragaman ya adalah menjaga aliran karbon. Untuk menjaga aliran karbon yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak tanaman, biomasa tanaman atau tanaman-tanaman hijau, kemudian mempertimbangkan rotasi dari tanaman, kemudian cover crop atau penutup tanah dan tanaman tahunan. Kemudian berkaitan dengan memaksimalkan keragaman dari vegetasi atau tanaman di atas permukaan tanah itu berkaitan dengan hubungan di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah. Yang bisa kita lakukan adalah tanaman penutup tanah atau cover crops, kemudian rotasi tanaman, kemudian rotasi dari pangkasan, kemudian pengelolaan penyakit tanaman atau hama tanaman yang terintegrasi. Jadi pengelolaan penyakit tanaman yang terintegrasi atau hama tanaman yang terintegrasi itu tidak hanya dengan pengendalian dengan kimia, tetapi juga pengendalian secara alami atau pengendalian hayati. Kemudian hal-hal yang bisa kita lakukan dalam perlindungan terhadap kerusakan tanah, baik itu dari meminimalkan gangguan dan memaksimalkan tutupan tanah atau soil cover ya, memahami betul dari gangguan yang terjadi dalam tanah, baik itu kaitannya dengan waktu dan kedalaman yang akan terjadi, kemudian kaitannya dengan pemilihan dari peralatan yang akan kita gunakan dalam pengolahan tanah,
kemudian mengendalikan dari mobilisasi peralatan di dalam lahan kita sehingga tidak berpengaruh, tidak berdampak atau tidak menjadi gangguan. Kemudian ada baris-baris yang menjadi penyangga, kemudian menurunkan pengolahan tanah dan sebisa mungkin meniadakan pengolahan tanah. Kemudian kaitannya dengan memaksimalkan penutupan tanah, jangan sampai tanah itu terbuka gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah berkaitan dengan tanaman-tanaman penutup tanah atau cover crops, kemudian penggunaan mulsa, kemudian pengelolaan sisa-sisa, baik itu sisa panen, kemudian sisa-sisa seresah, kemudian mempertimbangkan biomasa dan tanaman hijau yang bisa digunakan kaitannya dengan menjaga soil cover atau penutupan tanah. Kalau kita berbicara mengenai pengelolaan dari sistem pemangkasan terintegrasi, kita ketahui bersama bahwa penggembalaan atau melepaskan ternak atau sapi ya untuk memangkas pada areal atau pada lahan-lahan yang dipanen itu sudah umum terjadi ya. Jadi pada areal yang akan dipanen kemudian kita melepaskan ternak kita itu memang umum terjadi. Kemudian saat ini selain pada lahan yang dipanen, penggembalaan juga dilakukan untuk memangkas tanaman permukaan tanah atau tanaman-tanaman penutup tanah seperti rerumputan. Kemudian saat ini pemangkasan dilakukan dalam waktu yang singkat dan intensif gitu ya. Dan hal-hal tersebut memiliki potensi ya ketika dikombinasikan atau diintegrasikan ya, artinya diintegrasikan antara sistem pemangkasan dengan menggunakan ternak, kemudian memangkas pada tanaman-tanaman penutup tanah dan memangkas dalam waktu yang singkat ya dengan intensitas yang singkat, itu memiliki potensi untuk meningkatkan kesehatan tanah dan memanfaatkan atau bermanfaat bagi unsur hara yang tertinggal di dalam tanah. Ya, jadi kombinasi dari penggunaan penggembalaan atau penggunaan ternak dan sistem pemangkasan intensif itu memiliki potensi untuk meningkatkan kesehatan tanah dan lebih bisa memanfaatkan lagi atau menggunakan lagi unsur-unsur hara yang tertinggal atau yang tersisa di dalam tanah. Jadi sapi atau ternak sebagai katalis untuk keberadaan atau untuk siklus karbon di dalam tanah. Jadi ini adalah prinsip kesehatan tanah dan praktek pengelolaan pada beberapa penggunaan lahan. Jadi prinsipnya adalah maximize cover ya, atau memaksimalkan penutupan tanah yang praktek bisa dilakukan pada sistem pengelolaan orchard ya, atau tanaman kayu, yaitu adanya cover crop atau tanaman penutup tanah di antara baris tanaman. Kemudian memberikan mulsa di baris tanaman. Jadi untuk memaksimalkan penutupan tanah, praktek yang dilakukan pada pengelolaan penggunaan lahan kayu itu adalah menanam cover crop di antara baris tanaman, kemudian juga memberikan mulsa di baris tanaman. Kemudian kaitannya dengan memaksimalkan diversitas pada sistem penggunaan lahan tanaman kayu, praktek yang harus digunakan harus mempertimbangkan atau memikirkan apa yang harus dilakukan di antar baris tanaman ya, untuk memaksimalkan diversitas. Kemudian untuk meminimalkan gangguan, praktek yang bisa dilakukan adalah tidak ada pengolahan lahan
kemudian atau pengolahan secara konservatif ya, jadi mengurangi penggunaan alat-alat berat ya, pengolahannya secara konservatif misalnya dengan menggunakan pacul secara manual. Kemudian kaitannya dengan prinsip living roots atau perakaran hidup ya, tentu saja berkaitan dengan tanaman penutup tanah dan harus dipikirkan atau dipertimbangkan tentang diversitas atau keberagaman dari tanaman penutup tanah. Selanjutnya, sistem pengelolaan atau praktek pengelolaan pada penggunaan lahan padang rumput yang berkaitan dengan prinsip kesehatan tanah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, prinsip memaksimalkan penutupan tanah. Jadi penggunaan yang layak, kita tetap menjaga tanah itu tercover atau tertutup dengan baik dengan apapun yang kita punya untuk menutup permukaan tanah. Kemudian menjaga areal-areal yang berlereng dari terjadinya erosi. Kemudian yang berkaitan dengan prinsip diversitas itu tergantung ya, akan tergantung dari hewan yang ada di lahan. Kemudian mengkombinasikan berbagai spesies dari sistem padang rumput ya, sistem penggunaan padang rumput dengan menggunakan berbagai spesies. Kemudian berkaitan dengan meminimalkan gangguan, jadi harus kita perhatikan ada distribusi atau penyebaran dari peternakan. Perlu adanya suatu area untuk konsentrasi yang utama, kemudian juga menciptakan area-area konsentrasi atau area-area yang dipusatkan untuk peternakan. Kemudian pemangkasan dari rerumputan ya, yang memperhatikan rotasi dan sesinya, jadi harus dipertimbangkan juga rotasi dan sesi dari pemangkasan rumput-rumputan tersebut. Kemudian meminimalkan terjadinya garukan atau gangguan pada permukaan tanah. Kemudian yang berkaitan dengan prinsip living roots ya, penggunaan yang sesuai, jadi biarkan tanaman mengelola sendiri sistem perakarannya. Jadi dalam pengelolaan prinsip untuk menciptakan fungsi tanah yang tinggi atau yang baik, yang harus kita perhatikan sekali lagi adalah keberagaman, kemudian penutupan tanah, kemudian perakaran tanaman yang hidup, kemudian meminimalkan dari gangguan atau kerusakan terhadap tanah. Nah, ini yang harus kita lakukan kaitannya dalam meningkatkan kesehatan tanah. Tanah itu memiliki peran yang sangat penting kaitannya dengan bagian dalam suatu ekosistem, dan tanah itu juga merupakan suatu ekosistem. Ya, banyak hal yang sangat berkaitan dengan kondisi tanah. Jadi suatu tanah yang sehat itu akan menciptakan suatu kehidupan yang juga sehat, karena sekali lagi tanah berperan dalam banyak hal, baik itu tanah itu sebagai bagian dalam ekosistem atau tanah itu merupakan ekosistem itu sendiri. Itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, terutama kaitannya dengan bagaimana kita bisa membuat fungsi tanah menjadi baik atau maksimal untuk menciptakan prinsip yang berkaitan dengan kesehatan tanah. Terima kasih sekali lagi, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi.